yang dia lakukan salah atau benar karena memang akalnya belum lengkap. Kalau dalam agama belum mumayyiz, belum jangkep. Jadi belum apa ya, belum jangkep itu bahasa Indonesianya apa? Belum jangkep. Kenapa? Belum sempurna. Apa ada kesempurnaan itu? Ya, secara itu orang filsafat. Oke, terus heteronomi. Heteronomi itu biasanya step kedua dari hidup kita. Dia mungkin baik atau buruk, tapi bukan karena dirinya, tapi karena idolanya. Makanya orang sering ngasih nasihat, cari idola, cari teman yang bagus. Karena ada step, ada level hidupmu yang di situ kamu biasanya manut figur. Entah figur artis, figur kiai, figur teman, figur. Itu biasanya, itu namanya era heteronomi. Orang kayak gini juga belum bisa dikasih hitop etika. Kenapa? Ya dia tidak bebas. Dia masih terikat oleh idolanya. Baik buruk bukan karena dirinya, tapi karena figur. Terus ada level etika yang ketiga, level sosionomi. Orang yang bermoral atau tidak bermoralnya dia tergantung pada kelompok yang dia rujuk, kelompok tempat dia berafiliasi. Orang kayak gini juga tidak bebas. Kamu jangan maki-maki dia, juga jangan muji-muji dia. Kalau ada yang bagus atau yang jelek itu dari kelompoknya. Makanya kamu jangan terlalu segitunya sama Ruhut Sitompul misalnya. Karena dia levelnya sekarang sosionomi. Kalau dia ngomong mengkritik Jokowi, kalau dia ngomong apapun itu sebenarnya dalam rangka bela partainya. Parpol kan gitu, mesti bela partainya, bela anggotanya, bela ketuanya, bela. Nah, itu level sosionomi. Maka judgment etik itu tidak laku di orang kayak gini. Kalau dia baik itu bukan karena dia benar-benar baik, karena instruksi kelompoknya. Kalau yang tadi, kalau dia yang heteronomi, kalau dia baik itu hanya karena ikut-ikutan idolanya. Nah, nilai etik baru bisa ditanamkan di orang yang sudah otonom, sudah bebas, sudah bisa mengambil pertimbangan sendiri, memutuskan sendiri, tidak tergantung orang lain, meskipun kadang-kadang mempertimbangkan pikirannya orang lain, idenya orang lain, pendapatnya orang lain. Jadi kalau ada orang berbeda, kamu gimana? Oh gitu toh, menurut aku sih bagus, tapi aku lebih gini. Nah, itu kan otonom. Kalau sosionom tadi ya manut 100% sama kelompoknya, mau ke utara dia ke utara, kelompok ke selatan dia ke selatan. Kalau yang heteronom manut sama idolanya. Nah, yang keempat, yang otonom, disitulah baru kita bisa masuk memberikan analisis kategori-kategori etis atau tidak etis. Jadi harus ada asumsi kebebasan. Nanti akan dibahas secara agak panjang oleh Immanuel Kant di etika deontologis. Prasyarat perilaku etis itu harus bebas. Orang yang tidak bebas itu tidak bisa dikasih hukum. Makanya dalam Islam kan rufi al-qalam. Jadi rufi al-qalam itu malaikat gak mau nyatet. Bagi orang yang ngantuk, ngelindur, gak sadar, dipaksa, itu tidak ada hukumnya. Kamu memperkosa orang tapi dipaksa. Kalau tidak diperkosa, awas kamu tak bunuh, itu dia tidak bisa disalahkan. Kok dia terpaksa kok, meskipun enak. Oh iya, dia masuk terus kayak enak kan tetap sama kan, cuma dia nggak bisa namanya itu dipaksa kok.
Jadi kalau mau memperkosa carilah orang yang memaksamu. Cuma yang dihukum sih maksa. Kalau ada orang berani gitu ya tidak apa-apa. Kenapa? Karena kamu sedang tidak bebas. Nyawaku terancam ya. Daripada nyawaku hilang kan mending kan itu. Nah, itu. Maka kalau menilai orang, coba dicek orang ini otonom apa enggak. Kalau dia sedang berada dalam undergo kelompoknya atau dalam pengaruh idolanya, atau dia masih anak-anak belum bisa mikir ya. Kalau kamu lihat SBY ini jane cara berpikirnya tergantung kelompoknya atau tergantung idolanya, atau jangan-jangan dia sebenarnya masih anak-anak cara berpikirnya. Nah, itu kamu itu analisisnya. Jangan kesusu marah. Ya, karena biasanya yang suka pencitraan itu biasanya kan masih anak-anak. Pengen dilihat bagus, pengen dilihat jagoan, pengen dilihat kan gitu sambil Superman kan, pengen dianggap kayak Superman. Terus kan gitu kalau anak-anak main, sukanya pencitraan. Jadi jangan-jangan memang dia masih di level anomi. Jadi kamu jangan marah-marah terus. Itu memang levelnya dia masih di situ. Mungkin. Ya, jadi dikasihani malah kasihan ya. SBY itu sudah besar tapi masih jangan dimarahi terus. Oke ya, jadi kita membahas etika berarti ada di level yang keempat, level otonomi. Oke, ini istilah. Banyak orang salah pakai istilah. Ada moral, ada amoral, ada immoral. Ini istilah ini kamu pakai secara serampangan kadang-kadang. Moral jelas, wah kamu bermoral ya, jangan sampai kamu tidak bermoral. Kadang-kadang kamu untuk tidak bermoral menyebut amoral. Amoral itu perilaku yang tidak ada hubungannya dengan moralitas, tidak ada hubungannya dengan baik buruk. Perilaku yang netral itu namanya perilaku amoral. Jangan salah, A itu tidak, moral itu moral. Berarti tidak ada hubungannya sama moral. Jangan pakai istilah amoral untuk menyebut yang tidak bermoral, karena amoral itu perilaku netral. Aku garuk-garuk kepala. Garuk-garuk kepala ini kan boleh-boleh saja barang mubah. Nah ini bisa kamu sebut, wah Pak Faiz sedang melakukan sesuatu yang amoral. Nah, kenapa? Ini gak ada hubungannya sama moral ya. Baik juga boleh, buruk juga boleh. Gak masuk hitungan kalau dalam agama namanya mubah. Tidak positif, tidak negatif, tidak ada hubungannya dengan judgement moralitas, itu amoral. Kalau kamu mau menunjuk yang lawan dari moral, itu bukan amoral, tapi immoral. Jangan jadi orang yang immoral. Tidak apa-apa kamu jadi orang amoral. Tapi yang paling bagus, segala perilakumu harusnya dalam konteks moral. Kalau moral itu sifatnya wajib, immoral itu sifatnya haram, kalau amoral itu sifatnya mubah. Ya, itu kalau dalam agama biasanya. Makanya hati-hati pakai istilah. Kalau etika, nanti kan kita ngomong moral terus. Etika itu hati-hati levelnya orang umum. Kadang-kadang orang pakai istilah etika itu ya sama dengan moral. Oh, kamu yang etis dong, itu sama dengan kamu yang bermoral dong, itu sama. Tapi dalam kajian-kajian, khususnya kajian filsafat, kalau saya ngomong etika itu maksudnya tidak sekedar moral, tapi filsafat moral. Kalau moral itu yang dibahas, kamu menghargai yang lebih tua itu moral. Tapi kalau filsafat moral, kamu menguji kenapa kok kamu harus menghargai yang lebih tua. Kenapa kok ekspresi penghargaannya seperti itu? Mengapa? Karena itu filsafat moral sudah. Apakah menghargai orang tua itu sifatnya subjektif atau objektif? Nah, itu sudah filsafat moral yang
biasanya pakai istilah etika. Meskipun kadang-kadang orang menganggap etika ya sama saja dengan moral. Jadi variasi-variasi kata dan definisi ini harus kamu cermati, karena kadang-kadang orang makainya kelera-keliru. Susah membedakan mana filsafat moral, mana moral. Susah membedakan mana amoral, mana immoral, mana moral. Kadang-kadang istilah-istilahnya karena memang agak dekat dan campur baur. Yang perlu dibedakan juga etika sama etiket. Tadi sudah tak jelasin sedikit. Meskipun beda, sebenarnya ada persamaannya, kamu bisa baca di situ. Kalau etika, saya bilang tadi sifatnya batin. Kalau etiket sifatnya lahir, fisik. Sopan santun itu kan fisik. Kalau jalan depan orang, tangannya dilentangkan, apalagi orang lebih tua, nah itu sopan santun. Kalau moral itu batinnya. Ketika kamu jalan depan orang tua agak menunduk sedikit, itu batinmu karena kamu menghargai dia. Nah itu moralnya. Etika beda dengan etiket, karena kadang-kadang etiketnya apa, etikanya apa. Kamu jalan sambil menunduk, tapi sebenarnya kamu gak hormat sama sekali. Mungkin batinnya malah besok-besok susah. Nah itu kenapa gitu. Kenapa? Berarti ada beda antara etiket sama moral. Menghargai orang tua misalnya. Kalau di barat, mungkin pernah tak bilangin bahwa kalau di luar negeri itu ngomong sama orang tua, itu kalau ingin menghargai harus kamu tatap matanya. Itu menghargai. Jadi kalau ada ngomong sama dosen atau sama bapak, kamu tatap matanya gitu. Iya Pak, siap. Nah itu menghargai yang diajak ngomong. Itu ibarat etiketnya, mewakili nilai batin, namanya menghargai orang tua. Di Indonesia menghargai orang tua juga jadi nilai batin yang harus kamu terapkan dalam dirimu. Cuma manifestasinya beda. Di Jawa kebalikannya, kalau ngomong sama orang tua jangan ngangkat kepala, tidak sopan. Harus agak menunduk-nunduk sambil mantuk-mantuk kalau dikasih tahu. Nah itu Jawa. Kalau kamu pakai etiket kebalikannya, etiket barat dipakai di sini, mungkin hasilnya jadi beda. Meskipun mewakili kualitas yang sama. Kalau kamu ngomong sambil lihat matanya, ini bapak nesu. Ya kan? Sama temen aja kamu ngangkat kan ngomong mantan kopi yang seperti itu. Tidak terima kan, cuma dilihat. Nah itu kenapa ada sistem perilaku, ada sistem etiket yang berbeda antara timur dengan barat. Sama kayak kalau orang Indonesia jangan dipegang kepalanya, kalau orang Arab jangan dipegang pantatnya. Nah itu kan sistem etiket. Sebenarnya moralitasnya adalah sesama teman ya harus saling menghargai lah. Nah, cuma cara menghargainya beda. Jadi kalau ada orang Indonesia ya kalau kamu mau muji-muji dia jangan dipegang kepalanya, pegang aja pundaknya. Jangan pantatnya lah, kalau pantatnya terlalu tidak harus kebalikannya. Nah kalau di Arab boleh, jangan pegang pantatnya, pegang. Nah, itu sistem etiket. Kamu harus paham menghargai tuan rumah, kamu bertamu. Itu nanti saya punya dua teman yang tradisi di daerahnya bertolak belakang. Di teman yang satu ini kalau dikasih makan harus habis. Kalau nggak habis, dianggap kamu nggak menghargai karena dia sudah capek-capek masak. Tapi di teman yang satunya justru jangan dihabiskan. Kalau kamu dikasih makan dan dihabiskan, itu kamu dianggap nggak sopan karena apa ya, orang Jawa ngarani geragas. Ya, sisanya lah dikit-dikit jangan dihabisin biar nggak kelihatan kamu itu orang kurang makan. Ya, nilai sopannya di situ. Jadi mewakili norma moral yang sama, menghargai tuan rumah, tapi manifestasi etiket, manifestasi fisiknya beda. Yang satu makanannya harus habis, yang satu jangan dihabiskan. Jadi kalau kamu diundang ke yang satu ini yang harus habis, maka jangan ambil banyak-banyak nasi. Nah,
begitu kamu nggak habis, kamu dianggap melecehkan. Ambil dikit aja, kalau orang nambah lagi. Tapi kalau di sini ada banyak, kamu ambil sebanyak-banyaknya biar nggak habis, biar dianggap sopan. Nah itu etiket sama etika. Kamu boleh menarik logika ini ke wilayah agama. Dalam agama susah sekali orang memisahkan mana etiket, mana etika, mana moralitas, mana manifestasi fisik, mana wilayah batin, mana wilayah lahir. Kalau moralitas lebih universal, sifatnya lebih objektif. Tadi kalau bahasanya Pak Sulaiman, ideal moral. Tapi kalau legal normal, dimensi etiket itu sifatnya kontekstual. Makanya meskipun sholat itu wajib, coba kamu lihat, orang sholat itu gayanya macam-macam sedunia. Kenapa? Itu kalau dalam tanda petik itu sistem etiketnya yang sifatnya lokal. Tiap budaya, tiap kepala, tiap horizon sosial memahami kewajiban sholat itu secara beda-beda. Mulai takbiratul ihramnya aja kan beda. Ada yang pakai sedekah, ada yang nggak pakai sedekah. Etiket, tapi mewakili nilai batin yang sama. Penyembahan, pengabdian, ketundukan, kepasrahan pada Allah. Yang satu Allah Akbar sedekah, yang satu nggak pakai sedekah. Sedekah pun ya macam-macam kan. Ada yang sedekahnya di atas perut, ada yang di bawah udel, ada yang di kayak orang ketembak itu. Allah, ada loh yang kayak gitu. Tidak apa-apa, itu etiketnya kok. Fikihnya kan, fikih itu kan banyak macam. Kalau khusyuk semuanya sama kan, nggak ada mazhab yang beda. Yang satu khusyuk itu kayak gini, yang satu khusyuk itu kayak gitu, nggak ada. Khusyuk itu ya sebagai khusyuk, batinmu ngadep sama Allah. Itu yang universal. Manifestasi fisiknya bisa macam-macam. Ya, jadi itu bedanya etika sama etiket. Kadang-kadang kita lebih sering gegeran tentang etiketnya, bukan etikanya. Dengan logika ini maka membaca etiket, membaca dunia yang fisik itu mungkin lebih arahkan pada konteksnya. Dari mana itu berasal, dengan logika apa itu dirumuskan. Sementara kalau yang etika sifatnya lebih universal, di mana-mana dipahami seperti itu. Ya, itu bedanya etika sama etiket. Awas jangan keliru. Kadang-kadang orang keliru. Kalau ada orang tua dan kamu gak cium tangan terus, kamu anak yang tidak bermoral. Lalu katanya siapa? Cium tangan itu kan cuma salah satu etiketnya. Tetap dia tak hargai meskipun gak tak cium tangannya. Menghargai kan gak harus cium tangan. Misalnya ada dosennya, yang satu cium tangan, yang satu, halo Pak, CS. Ya apa? Loh itu kan ekspresi fisiknya dia, gak apa-apa. Etiket. Asal etiket itu logikanya pakai logika kontekstual. Di konteks itu dianggap sopan enggak? Karena etiket kan ngomong tentang sopan santun. Ya. Jadi etika sama etiket. Terus kenapa sih lahir kajian etika? Bahwa wis wong itu sifatnya batin dan lokal. Kenapa tidak ada analisis filosofis? Iya, karena tidak sederhana moralitas itu.